Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khassa ba'da ibadihi bil husna wa ikhtara minhum man khassahu bil ilmi wat tuqa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyihil mustafa wa waliyihil mujtaba Sayyidina habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad al-mab'uthi ila kafati nasi araban wa ajama wa ala alihi wa ashabihi mafatihil huda wa masabihid duja ahli sidqi wal wafa. أصحاب الفضيلة حضرة العلماء والمشايخ والأساتذة وبالخصوص وكيل رئيس عام pengurus besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Miftahul Akhyar, Kiai Haji Nurul Huda pimpinan Pondok Pesantren Peloso, Kiai Haji Anwar Mansur pimpinan pesantren Lirboyo Kediri, dan sahibul ma'had Kiai Haji Abdus Salam Sahib, Bapak-bapak para pejabat, Bapak Menteri Tenaga Kerja, Bapak Wakil Gubernur. Saya bingung ini Pak Muhaimin ini masuk kategori mana ini? Masuk pejabat apa kiai gitu loh. Baina ya. Bahwa Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB, para kiai, para asatidz, para pejabat, Bapak Bupati Jombang, dan juga ya, oh iya, tapi saya juga lihat tadi Bapak Bupati Pasuruan yang juga bertindak sebagai membacakan manaqibnya. Saya merasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada malam hari ini ikut bersama-sama menghadiri peringatan haul Al-Allam, Al-Alim, Al-Allama Al-Maghfurlah Syekhuna wa Qudwatuna Kiai Haji Bisri Sensuri, seorang alim besar, seorang yang beliau itu salah seorang rais am. Kalau Kiai Bisri itu rais am betulan gitu ya. Jadi rais am yang memang sahibul maqam, yang pada tempatnya. Beliau itu memang memenuhi kriteria seorang faqihun, munazzimun, muharrikun, mutawarri'un, bahkan mutawadhi'un. Jadi beliau seorang faqih, seorang organisator, seorang penggerak, dan seorang yang wirai, bahkan juga seorang yang tawadhu. Kalau saya ini rais amnya rais am daruri namanya itu ya. Artinya itu terpaksa gitu ya. Karena saya tidak merasa menjadi sahibul maqam. Bahkan akrab ilal maqam saja tidak, dekat saja tidak. Tapi karena kiai-kiai minta saya jadi rais am, terpaksa saya menerima itu. Karena itu saya menyebutkan sebagai rais am daruri yang min haitsu la yahtasib ya. Jadi rais am tidak diperkirakan,
Sebab saya waktu itu tidak mencalonkan diri dan tidak dicalonkan. Ya. Jadi tidak masuk nominasi itu. Tapi karena para kiai minta, maka saya dipaksa harus jadi Rais Am. Saya sangat terkesan dengan yaitu Al-Maghfurlah, Al-Alim, Al-Allama, Kiai Bishri Sansuri. Pada waktu muktamar di Bandung, beliau itu terpilih menjadi Rais Am. Dan Al-Maghfurlah Kiai Wahab justru yang terpilih menjadi Wakil Rais Am. Tapi Kiai Bishri tidak mau sepanjang masih ada Kiai Wahab. Ini luar biasa itu. Jadi terpilih tidak mau. Kalau sekarang mungkin baliknya ya. Bagaimana supaya terpilih? Beliau terpilih tidak mau sepanjang masih ada. Tawadhu'nya beliau itu luar biasa. Baru beliau menjadi Rais Am setelah Kiai Wahab Hasbullah meninggal dunia. Saya kira ini contoh teladan uswah hasanah yang perlu kita tiru dan kita jadikan bagi generasi-generasi berikutnya. Jadi dulu bukan berebut, tapi berebut tidak bersedia. Kalau sekarang berebut minta jadi. Hadirin sekalian yang saya muliakan dan ibu-ibu hadirat sekalian, beliau memang seorang ulama yang istiqamah. Di satu sisi keistiqamahannya itu terus menjaga dan mendidik para santri untuk mempersiapkan. Saya menyebutnya yaitu upaya-upaya dalam rangka i'dadul mutafaqqihina fid din, menyiapkan al-mutafaqqihina fid din wa rijalil islah, dan tokoh-tokoh perbaikan. Karena memang seperti yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yantazi'ul ilma intiza'an min sudurin nas. Allah tidak mengangkat ilmu dari hati manusia. Tidak ada ilmu yang hilang, kata Rasulullah. Walakin yantazi'uhu biqabdil ulama. Tapi Allah mengangkat ilmu itu dengan mengambil ulamanya. Ulamanya diambil, ilmunya, istrinya ditinggal, rumahnya ditinggal, mobilnya ditinggal, ilmunya dibawa. Jadi kalau ulama itu terus ilmunya dibawa, tidak ada yang menggantikan, maka kata Rasulullah, hatta idza lam yabqa alimun, sampai kalau sudah tidak ada lagi orang alim, ittakhadhan nas ru'usan juhala, orang akan mengangkat pemimpin-pemimpin yang bodoh-bodoh. Idza su'ilu aftau bighairi ilmin, kalau ditanya dia memberikan fatwa tanpa ilmu, fadhallu wa adhallu, maka mereka sesat dan menyesatkan. Oleh karena itu ulama ini harus terus diproduk, harus terus diciptakan melalui pondok pesantren. Oleh karena itu pesantren adalah tempat bertafaqquh fid din, tempat i'dadul mutafaqqihin fid din, yaitu menyiapkan para ulama-ulama. Jangankan sudah tidak ada ulama, banyak fatwa-fatwa yang akan, masih ada ulama saja banyak fatwa yang menyimpang. Itu masih ada ulama itu. Ya, itu apalagi kalau sudah tidak ada ulama. Ini saya kira. Karena itu
Beliau orang yang konsisten terus menjaga pesantren ini, dan alhamdulillah di Jombang ini beberapa pesantren. Saya juga termasuk alumni pesantren Tebuireng saya. Ya alhamdulillah dapat ngambil ilmu walaupun sedikit. Ini saya kira yang harus kita kembangkan. Karena itu saya menyambut baik gerakan yang sekarang ini digerakkan oleh RMI, Rabitatul Ma'hadil Islamiyah, gerakan Ayu Mondok. Jadi Ayu Mondok itu mengajak orang memesantrenkan. Paling tidak itu satu di antara anaknya itu ada yang mondok. Jangan sampai kiai anaknya tidak ada yang mondok. Ada yang bilang ini kiai nyesel jadi kiai, makanya anaknya tidak ada yang dimondokkan. Dan kalau anak yang mondok itu dipilih anak yang paling pinter, ya, supaya nanti jadi kiai yang pinter, yang paling baik. Jangan anak yang sudah istilahnya otaknya jongkok, sudah mulai tidak beres, dikirim ke pondok. Nanti kalau jadi kiai, ya kiai jongkok. Jadi kiai sudah kiai yang mengecewakan. Jadi ini saya kira menjadi tugas para ulama. Ini menjadi mas'uliyatul ulama. Tapi di samping itu juga beliau juga konsisten melaksanakan tugas-tugas keumatan dan kebangsaan dan kenegaraan melalui Nahdlatul Ulama, baik sebagai wakil Rais Am, sebagai Rais Am. Karena memang para ulama itu dituntut tanggung jawab keumatan dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan. Ketika Rasulullah menjelang wafat, beliau memperhatikan sesuatu, bukan anaknya. Beliau tidak mengatakan auladi, auladi. Tidak mengatakan azwaji, azwaji. Tapi yang beliau teriakkan adalah ummati, ummati. Umatku, umatku. Artinya beliau bagaimana memikirkan umatnya nanti sepeninggal beliau. Oleh karena itu maka keumatan ini menjadi tanggung jawab para ulama secara jama'i, mas'uliyah, jama'iyah, di samping i'dadul mutafaqqihina fiddin sebagai tanggung jawab fardiyah, tanggung jawab pribadi para ulama masing-masing. Tanggung jawab keumatan itu menjadi tanggung jawab ulama, dan karena Nahdlatul Ulama sebagai organisasi ulama, maka tanggung jawab keumatan itu menjadi tanggung jawab Nahdlatul Ulama. Oleh karena itu tanggung jawab Nahdlatul Ulama paling tidak ada dua tanggung jawab besar, yaitu tanggung jawab keumatan, mas'uliyah ummatiyah, dan tanggung jawab kebangsaan dan kenegaraan, mas'uliyah wataniyah. Sekarang ini saya kira tanggung jawab keumatan makin besar. Karena apa? Karena ada sedang terjadinya proses tumbuhnya kelompok-kelompok tadlil, penyesatan-penyesatan. Banyak orang mengaku menjadi nabi, mengaku macam-macam. Jadi kita harus menjaga umat, himayatul ummah anil i'tiqadatil fasidah, dari akidah-akidah yang rusak.
banyak aliran sesat, banyak juga malah kemarin ini ada yang mengaku bisa menggandakan uang. Bahkan yang tertarik bisa menggandakan uang itu bukan hanya orang awam. Yang ikut itu ada profesor doktor. Profesor doktor, dia itu menjadi pengikut pengganda uang itu. Dan luar biasanya profesor doktor itu pengurus Majelis Ulama Pusat. Ketika saya minta untuk memilih mau ikut Majelis Ulama apa mau ikut pengganda uang, malah dia menyatakan mundur dari Majelis Ulama, ikut pengganda uang. Ini luar biasa. Saya bilang, kalau orang yang mengaku menggandakan uang saja pengikutnya puluhan ribu, bagaimana kalau dia mengaku bisa menggandakan istri? Saya kira pengikutnya akan lebih banyak itu. Terutama bapak-bapak yang tidak bisa menggandakan istri itu. Ya. Jadi itu sekarang ini menjadi penting. Begitu juga himayatul ummah anil afkaril munharifah, dari pikiran-pikiran yang menyimpang. Sekarang ini banyak pikiran-pikiran, ajaran-ajaran yang saya nyebutnya itu tekstualis, yaitu ajaran-ajaran yang al-jumud alal mangkulat, kata Imam Al-Qarafi itu. Dia statis pada tek-tek saja, pada nas-nas saja. Kalau tidak ada nasnya, itu bid'ah. Kalau bid'ahnya dalalah, dalalahnya finnar, masuk neraka. Jadi yang tidak ada nasnya dianggap menyimpang, bid'ah, dalalah, finnar. Itu padahal kata Imam Al-Qarafi, al-jumud 'alal manqulat abadan dalalun fid din wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin was salafil madin. Statis pada tek-tek nas saja selamanya abadan dalalun fid din, itu kesesatan dalam agama. Wa jahlun bi maqasidi ulama'il muslimin, dan satu ketidakmengertian, kebodohan terhadap apa yang dimaksud oleh ulama-ulama Islam dan ulama-ulama salaf terdahulu. Itu dalal. Ini sekarang itu banyak yang mengumbar bid'ah. Kalau saya bilang itu tekstualis. Padahal kata Imam Al-Haramain mengatakan, syariah itu ada yang mansusah, ada yang ijtihadiyah. Ada nas, ada yang hasil ijtihad. Bahkan beliau mengatakan, fa inna ma'dham asy-syari'ah sadara minal ijtihad. Kebanyakan syariah itu lahir dari ijtihad, bukan dari nas. Nas itu tidak banyak. Li'anna an-nususa mahdudah, karena nas itu terbatas. Quran itu 30 juz, tidak pernah nambah. Kecuali ada pejabat, maaf saya Pak Bupati ya, datang ke madrasah tahfidzul Quran, tanya, kamu sudah berapa hafal, berapa juz? Anaknya bilang 30 juz Pak. Berapa juz lagi? Katanya. Lah, sudah 30 juz, berapa juz lagi? Ya Al-Quran itu 30 juz, hadis juga. Walakinnal waqa'i ya wan nawazil wal hawadis, tapi berbagai peristiwa-peristiwa ghairu mahdudah, tidak terbatas, terus saja terjadi tiap hari, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah budaya, sehingga perlu direspon, perlu disikapi oleh para ulama untuk bagaimana hukumnya, bagaimana fikihnya, istilahnya itu. Maka beliau ini kan ahli fikih. Ada yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu, ada yang belum, masail jadidah, masalah-masalah baru banyak lagi.
Makanya NU ada bahsul masail, terus membahas masalah-masalah. Ada yang sudah ada yang belum. Ada juga masalah-masalah lama yang mengalami perubahan. Masalah baru, dibarukan atau terbarukan. Masail mustajaddah, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan hukum sesuai dengan ilatnya. Ya, al-hukmu yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berubah, ya tergantung ilatnya, ada ilat atau tidak ada ilatnya. Terjadi perubahan-perubahan. Nah, oleh karena itu maka yang banyak, kata Imamul Haramain, syariah itu yang banyak adalah hasil ijtihadnya para ulama dari masa ke masa. Ini, jadi kalau tekstual itu tidak bisa memberikan jawaban. Makanya fikih itu adalah sebenarnya solutif, sesuatu yang bisa menyelesaikan. Kenapa Nahdlatul Ulama bisa menyelesaikan masalah? Selalu karena punya apa yang disebut dengan makharij fiqhiyah. Makharij fiqhiyah itu solusi fikih. Dan makharij fiqhiyah itu yang sering digunakan sebagai makharij wataniyah, solusi kebangsaan dan kenegaraan. Jadi itu seperti ketika orang harus memilih Islam apa Pancasila, Islam apa Pancasila, orang bingung kan. Wah, Islam saja, Pancasila itu bukan agama. Agama saja, Pancasila saja, Pancasila itu dasar negara. Jadi terjadilah waktu asas tunggal itu ribut di mana. Nahdlatul Ulama, para ulama kumpul saja. Sudah. Pilih apa? Islam apa Pancasila? Pilih dua-duanya. Namanya al-jam'u wa taufiq, itu mengkompromikan dua hal. Islam adalah akidah, Islam Ahlussunnah wal Jamaah, Pancasila adalah dasar kita berbangsa bernegara. Pancasila bukan agama, dan agama tidak menggantikan Pancasila, dan Pancasila dan agama dua-duanya saling menguatkan, ya. Jadi saling berdampingan secara damai. Jadi itu namanya makharij fiqhiyah. Ketika pada masa dulu, ini ulama NU itu ketika Bung Karno dipermasalahkan karena dianggap presiden yang tidak dipilih, presiden tidak sah, terjadi polemik kebangsaan. Bung Karno itu presidennya sah apa tidak? Tidak sah, tidak sah, tidak sah, karena tidak dipilih melalui pemilihan presiden. Akhirnya para ulama, kalau presidennya tidak sah, menteri agamanya tidak sah. Kalau menteri agamanya tidak sah, pengulunya tidak sah. Kalau pengulunya tidak sah, mengawinkan perkawinannya tidak sah. Kalau perkawinan tidak sah, anak yang dilahirkannya tidak sah. Waduh, ini kalang kabut semua ini. Kalau sampai presiden tidak sah, itu menimbulkan permasalahan besar di masyarakat. Pengadilan agamanya tidak sah juga. Waktu menceraikan, perceraiannya tidak sah. Kalau perceraian tidak sah, waktu nikah lagi, nikah laginya tidak sah. Anaknya juga tidak sah lagi. Karena itu menurut para ulama, supaya semua beres, Bung Karno-nya harus sah jadi presiden. Dicarilah fikihnya, keluarlah. Akhirnya ditetapkan para ulama presiden itu sebagai waliul amri. Jadi wali itu pemerintah, pemimpin. Makanya sekarang kan wali-wali, ada wali apa, wilayah-wilayah apa. Katanya bukan, justru di fikih itu wilayah itu ya pemerintah. Makanya Bung Karno dinamakan sebagai waliul amri. Tapi banyak yang protes. Bung Karno itu tidak pantas jadi waliul amri karena tidak memenuhi syarat. Ada 14 syarat.
Ya, orangnya harus takwa, harus segala macam. Bung Karno tidak. Karena itu tidak bisa jadi waliul amri. Tapi dia harus jadi waliul amri. Kalau tidak, ini suasana menjadi repot semuanya. Akhirnya ditetapkan karena tidak bisa dalam keadaan normal, maka Bung Karno dinamakan sebagai waliul amri darurat. Darurat. Jadi waliul amri daruri. Darurat. Darurat supaya sah karena tidak memenuhi syarat. Nah, yang boleh jadi waliul amri itu dalam fikihnya adalah dzu syaukatin, yang mempunyai kekuatan, mempunyai power. Padahal Bung Karno itu katanya waktu itu tidak punya dzu syaukatin. Yang punya power itu tentara. Kalau dikatakan dzu syaukatin tidak pas. Karena itu kemudian para ulama mengatakan kalau begitu Bung Karno itu tidak dzu syaukatin, tapi punya kekuatan bisyaukah, dengan ditopang oleh kekuatan melalui kekuatan tentara. Jadi dzu syaukatin diubah menjadi bisyaukah. Jadi jadilah Bung Karno itu waliul amri daruri bisyaukah. Sahlah Bung Karno jadi presiden, sahlah menteri agamanya, sahlah semuanya, sah semuanya. Ini istilahnya itu apa namanya? Namanya itu solusi fikih, ya, makharij fiqhiyah, tapi menjadi makharij wataniyah, solusi kebangsaan dan kenegaraan. Jadi ulama ini pinter ternyata, termasuk yang kita peringati haulnya beliau itu yang mengambil peran di dalam menyelesaikan masalah kebangsaan dan kenegaraan. Di cara berpikir Nahdlatul Ulama itu tidak tekstual, tetapi moderat. Tapi juga tidak liberal. Liberal itu memberi penafsiran yang berlebihan. Ya, sampai ada pikiran bahwasanya nafs itu bisa dikalahkan oleh maslahat. Sehingga ada pendapat tentang naqdun nas bil maslahah. Nas dikalahkan oleh maslahah menurut mereka itu. Tidak maslahat. Misalnya nikah lebih dari satu, katanya tidak maslahat. Kata kelompok liberal itu. Karena itu mereka mengharamkan orang nikah lebih dari satu. Lah itu kerjaan kiai itu ya. Padahal menurut Al-Qur'annya boleh. Boleh Pak ya? Boleh apa tidak? Boleh. Ya. Kalaupun yang tidak itu karena tidak berani saja itu kan. Saya punya teman namanya Syekh Nizam Yaqubi dari Bahrain. Dia bilang sama saya, Kiai, kam aulad, anaknya berapa? Saya bilang 7. Anta? Dia bilang 5. Akhirnya dia tanya saya, kam hurmah, istrinya berapa Kiai? Saya bilang 1, wahid. Anta? Wahid kaman. Saya juga 1. Tapi ujungnya dia bilang apa? Idzan nahnu minal khaifin. Kalau begitu kita ini kelompok laki-laki penakut katanya gitu. Jadi yang 1 itu katanya penakut. Memang kata Al-Qur'annya juga begitu kan? Wa in khiftum, kalau kamu takut alla ta'dilu, ya, untuk tidak beradil, fawahidatan 1 saja. Ya. Pak Muhaimin itu hebat orangnya, keras, tapi ternyata penakut juga itu orangnya. Nah, itu orang liberal tuh begitu. Jadi ayat Al-Quran itu dianggap tidak relevan, jadi tidak maslahat. Padahal maslahat itu ya nas. Idza wujida nas fa thamma maslahah. Kalau ada nas di situ maslahah.
Kalau ada maslahah yang bertentangan dengan nas, kata ulama itu bukan maslahah yang hakikiyah, bukan maslahah yang sesungguhnya, tapi itu maslahah mauhumah. Itu hanya dugaan-dugaan saja. Idza wujidan nas fatammal maslahah. Kalau tidak nas, baru idza wujidatil maslahah wa lam tu'aridin nas. Lalu ada maslahah, ada manfaat, tidak menyalahi nas, fatamma syar'ullah. Makanya di NU itu banyak hal-hal yang sebenarnya tidak ada nasnya, tapi karena tidak bertentangan dengan nas, maka dianggap itu manfaat, maslahat, dan terlaku sesuatu kebaikan, ya, maka kemudian dijadikan tradisi-tradisi yang dipelihara oleh Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu la tektualian wala liberalian, walakin tawassutian. Tawassutian itu artinya moderat, watatawurian dan dinamis. NU itu dinamis di dalam menyikapi berbagai masalah, tidak statis, ya. Sehingga kita tidak bisa menyelesaikan masalah. Kemudian juga manhajian, ada manhajnya, ada metodologinya. Jadi itu prinsip-prinsip cara berpikir Nahdlatul Ulama. Gerakannya pun juga begitu. Gerakannya pun tawassutiyan, moderat, tidak tatarrufi. Jadi sekarang ini kita menjaga umat dari gerakan-gerakan ekstrim, baik ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Ekstrim kanan itu kelompok-kelompok yang ingin memperjuangkan agama tanpa memperhatikan kemajemukan, tanpa memperhatikan toleransi, tanpa memperhatikan kebinekaan dan tunggalikaan. Ini masalah-masalah yang kita, sebaliknya ada juga kelompok yang ingin mempertahankan kebinekaan, mempertahankan, menjaga toleransi, tapi tidak memperhatikan akidah dan identitas keagamaan. Jadi namanya itu ekstrim, sekuler yang ekstrim dan agamis yang ekstrim. Gerakan Nahdlatul Ulama saya nyebutnya itu ada ciri. Kalau dalam berpikirnya itu khasaisnya NU itu cirinya tawassutian, wa tatawurian, wa manhajian. Tapi di dalam gerakan cirinya itu saya mengatakan pertama itu adalah layinan, santun. NU itu santun, la faddan wala ghalidhan, tidak galak dan tidak keras. Sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, fa bima rahmatin minallahi linta lahum. Rahmat Allah kepadamu itu engkau santun kepada mereka. Walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau kamu keras maka mereka akan lari. Yang kedua tatawu'iyan. Tatawu'iyan mengajak orang dengan sukarela, dengan kebersediaan. La ikrahiyan wala ijbariyan, tidak dengan paksa-paksa. Enggak ada, NU enggak pernah maksa. Wala intimidasiyan, enggak pakai intimidasi. Wala ancamian, tidak pakai ancam. Wala terorian, enggak pakai teror. Nah ini prinsip-prinsip yang dianut oleh Nahdlatul Ulama. Tasamuhian, toleran. NU itu toleran karena memang Islam itu toleran. La ananian wala ta'assubian, tidak ego dan tidak ta'assub, ya. Secara teologisnya Islam itu toleran. Ayatnya kan sudah hafal kita semua. Lakum dinukum waliyadin, agama anda, agama saya, agama saya. Oleh karena itu oleh para ulama dikembangkan. Ketika kita berbeda madhab, lakum madhabukum walana madhabuna. Madhab ente, madhab saya, madhab saya. Kemudian dikembangkan lagi.
Ya, karena banyak partai, maka kemudian oleh ulama dikatakan lakum partai hukum, walana partaiuna. Jadi sesama bangsa ini tidak perlu ada. Nah, ciri yang keempat, Nahdlatul Ulama itu di dalam gerakannya mengutamakan tawaddudiyan wa tarahumiyan, yaitu membangun saling mencintai dan saling mengasihi, la taghadubiyan wa la takhasumiyan, tidak saling membenci dan tidak saling bermusuhan. Ini prinsip-prinsip itu. Karena itu Nahdlatul Ulama mengembangkan prinsip ukhuwah yang selama ini dikenal itu ukhuwah. Satu, ukhuwah Islamiyah, saudara sama Islam. Kedua, ukhuwah wataniyah, sesama bangsa. Ketiganya, ukhuwah insaniyah, yaitu sesama umat manusia. Tapi saya bilang 4 lah, bukan 3, bukan 4. Yang satu adalah ukhuwah nahdiyah, yaitu persaudaraan sesama NU. Islamnya akur, bangsanya akur, kemanusiaannya akur, sesama NU-nya mana tidak akur. Kan aneh itu. Jadi harus kita mulai dari ukhuwah nahdiyah, ukhuwah islamiyah, ukhuwah wataniyah, baru ukhuwah insaniyah. Kenapa? Jadi karena di dalamnya ada mawaddah warahmah, at-tawadud wat-tarahum. Ternyata mawaddah warahmah itu tidak hanya menjadi prinsip terjadinya keluarga yang sakinah, tapi juga bangsa yang sakinah itu juga harus ada mawaddah warahmah. Bahkan umat manusia kalau ingin tenang, ingin sakinah, maka harus ada mawaddah warahmah. Jadi prinsip mawaddah warahmah itu harus menjadi prinsip kemanusiaan, baik lokal maupun global, kalau kita ingin menciptakan ketenangan di dunia, di Indonesia, dan di mana saja. Kalau itu adanya taghadub tarahum, saling membenci, saling bermusuhan, pasti tidak akan terjadi ketenangan. Maka itu saya selalu menganjurkan dan minta pada Presiden supaya ada dialog nasional, namanya perembuk nasional, atau apa namanya silaturahim nasional, agar seluruh elemen bangsa itu bertemu, berbicara tentang kebangsaan dan kenegaraan. Untuk apa? Pertama, untuk sifatnya solutif, yaitu tadi untuk mencari jalan keluar, makharij wataniyah, terhadap perbedaan-perbedaan yang ada di dalam kehidupan bangsa ini. Makharij wataniyah. Yang kedua adalah bersifat antisipatif untuk menangkal hal yang terjadi di masa yang akan datang. Dan ketiganya rekonsiliatif, yaitu menyatukan kembali seluruh elemen bangsa sehingga bangsa ini menjadi utuh kembali, tidak ada kecurigaan, tidak ada saling tuduh, tidak ada saling taghadub, tidak ada takhasum, sehingga semuanya itu dipenuhi dengan mawaddah warahmah. Ini saya kira upaya yang ingin kita bangun supaya negara ini aman, tentram. Hadirin sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan apa yang tadi diceritakan tentang Al-Maghfurlah, Syekhuna wa Qudwatuna Kiai Bisri ini sebagai seorang tokoh akan memberikan inspirasi pada kita semua, baik di dalam rangka menyiapkan i'dadul mutafaqqihina fid din, maupun juga di dalam rangka bagaimana menjaga umat, memperbaiki umat, dan memberikan pelayanan kepada umat, dan juga di dalam rangka menjaga bangsa dan negara, himayatud daulah. Saya kira sudah banyak sekali pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil, karena beliau adalah seorang ahli fikih yang tahu, yang banyak paham di dalam menyikapi berbagai masalah keumatan maupun kebangsaan dan kenegaraan.
Barangkali itu saja yang dapat saya sampaikan di dalam pertemuan yang mulia ini. Mudah-mudahan kita memperoleh barakahnya al-maghfurlah, dan mudah-mudahan kita memperoleh limpahan rahmatnya, karena kita mencintai seorang alim insyaallah. Dan saya yakin karena beliau orang baik, orang saleh, beliau tidak saja dicintai ketika masih hidup, tapi juga ketika beliau sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Buktinya malam ini juga orang banyak hadir ya. Sama dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun sudah berabad-abad meninggal, sudah wafat, ketika orang berziarah itu seperti ada kontak batin. Ketika kita mengatakan assalamualaikum ya Rasulullah, assalamualaikum ya Habibullah, assalamualaikum ya Nabiyullah, asyhadu annaka qad ballaghta ar-risalah wa addaita al-amanah wa nasahta al-umma wa da'awta ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Tidak ada satu orang pun yang tidak meneteskan air mata ketika berhadapan. Salah seorang penulis Mesir terkenal, Hussein Haikal, mengatakan, ketika saya berziarah, ketika saya mengucapkan salam, tidak terasa air mata saya meleleh. Padahal saya, kan dia seorang menteri, seorang ahli hukum, bahkan juga pernah kemana-mana utusan Mesir di PBB. Saya pernah menziarahi kuburan tokoh-tokoh dunia, baik di Eropa maupun di Amerika. Tidak pernah terasa seperti itu. Tapi ketika saya katanya berziarah ke makam Rasul, kemudian mengucapkan salam, terasa. Itu perbedaannya, ada mahabbah antara dirinya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menceritakan ketika beliau pergi haji itu sebanyak 420 halaman. Cerita hajinya itu dengan judul Fi Manzilil Wahyi, di lembah wahyu. Lalu kita itu nggak bisa suruh nulis satu lembar pun. Beliau naik haji sekali 420. Kita 10 kali naik haji nggak bisa nulis. Oleh-olehnya yang banyak, kurbannya. Ya, artinya orang alim, orang saleh itu dicintai tidak saja masa hidupnya. Oleh karena itu juga saya teringat dengan syair yang sering dikutip oleh, kalau tidak salah, Kiai Wahid Hashim, ya, yang mengatakan waladatku ummuka ya bna adam bakiya wan nasu hawlaka yadhakuna surura wajhad li nafsika an takuna idza bakau fi yaumi mautika dhahikan masrura. Wahai manusia, engkau dilahirkan oleh ibumu bakian, dalam keadaan menangis. Jadi kita itu waktu lahir itu menangis. Tidak ada satu bayi pun yang tidak menangis. Wan nasu haulaka yadhakuna surura, sedangkan orang yang di sekitarmu ketika kamu lahir itu semua tertawa. Jadi yang lahir menangis, yang menyaksikan tertawa, bapaknya tertawa, kakeknya tertawa, ibunya walaupun sakit melahirkan itu katanya sakit, kata ibu-ibu itu ya, tertawa juga. Wajhad li nafsika an takuna idza bakau, berusahalah kamu ya ketika mereka pada menangis, fi yaumi mautika, pada saat engkau meninggal, dhahikan masrura, engkau sendiri tertawa gembira. Jadi kalau kamu lahir, kamu nangis, orang sekitarmu tertawa, berjuanglah kamu ketika kamu itu wafat, kamu tertawa, orang yang sekitarmu menangis. Artinya gembira kita ketawa dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena meninggalkan jasa-jasa yang banyak, dan jika kita meninggal karena kita akan mendapatkan tempat yang baik, ya, hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan juga kita meninggalkan al-baqiyatus salihat,
jasa-jasa yang baik. Al-Maghfurlah ini orang baik, orang saleh, meninggalkan bukan saja pesantren yang monumen, tetapi telah menghasilkan kiai-kiai, ulama-ulama yang sekarang menjadi tokoh-tokoh. Karena itu pantas kepergian beliau ditangisi, bukan saja sejak beliau wafat, tapi sepanjang masa orang datang untuk mendoakan beliau, memuji beliau, mendoakan beliau. Moga-moga beliau mendapat tempat yang layak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim in uridu illa al-islah wa ma taufiqi illa billah wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.